Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1134 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Chapter 1134 akan menjadi chapter penutup di tahun 2024 dan para leaker sudah memberikan sedikit bocoran jika chapter kali ini benar-benar sangat membagongkan. Selain itu, Oda juga menggambarkan color spirit khusus yang berhubungan langsung dengan Elbaf untuk chapter kali ini. Penasaran kan dengan soft healer-nya? Eits. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all players sekalian. Dan tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian berasal. Siapa tahu ada yang jodoh kan? Hahaha. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame guys, kita buat grup Tera khusus pembahasan One Piece plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece terbaru kembali mengungkap bagaimana kemegahan dari negeri Elbaf. Sebelumnya sudah diperlihatkan betapa mengerikannya area Underworld dan kemegahan dari Sun World. Kali ini giliran Heaven World yang diperlihatkan. Dan memperlihatkan kru topi jerami yang saat ini sudah berada di dalam perpustakaan burung hantu milik Saul. Buku-buku dari Ohara tersimpan rapih di dalam perpustakaan tersebut karena Saul adalah guru sejarah di Elbaf. Bonnie penasaran dengan sejarah dari Dewa Matahari Nika karena sebelumnya dia mendengar jika Nika adalah cerita legenda yang berasal dari negeri Elbaf. Saul mengatakan jika mereka ingin membicarakan tentang Dewa Nika, lebih baik mereka pergi ke dunia surga yang berada di atas dunia matahari. Karena di tempat itu terdapat prasasti dan monumen tentang Dewa Matahari Nika. Kemudian Saul mengajak kru topi jerami pergi ke dunia surga menggunakan kapal kabut. Ternyata terdapat patung raksasa Dewa Matahari Nika di dunia surga. Bentuk rambut dan juga awan putih yang melingkar di lehernya sama persis dengan wujud Gear 5 milik Luffy. Itulah mengapa para raksasa Elbaf menyebut Luffy dengan sebutan Nika ketika melihat perubahan wujud putih milik Luffy. Luffy terkejut setelah melihat wujud itu. Dia akhirnya menyadari mengapa para raksasa dan Bonnie memanggilnya dengan sebutan Nika. Tak hanya Dewa Matahari, ternyata terdapat 3 dewa lain yang juga diagungkan di Elbaf, yaitu Dewa Hujan, Dewa Bumi, dan juga Dewa Hutan. Sama seperti 4 dewa kepercayaan bangsa Sandora. Menarik kok. Yap, chapter 1134 menjadi chapter terakhir di tahun ini, sehingga tidak menutup kemungkinan Oda menutup tahun ini dengan mengungkap sejarah tentang Dewa Matahari Nika. Karena pada tahun-tahun sebelumnya juga Oda menutup tahun dengan chapter-chapter yang sangat membagongkan. Berbicara mengenai wujud Nika, Robin jadi teringat dengan gambar Nika Luffy yang ada di dalam koran dengan tanda silang di lengannya. Robin mencoba menanyakan pada Luffy apakah dia memiliki tanda silang di lengannya. Luffy menjawab, tidak. Sayangnya Robin tidak menunjukkan koran tersebut pada Luffy, karena seharusnya Nami atau Sanji pasti akan menyadari jika tanda silang itu Vivi yang membuatnya. Oda memang sengaja memisahkan kru awal topi jerami di Elbaf agar mereka tak melihat tanda silang itu. Dan seharusnya tanda silang itu akan kembali diperlihatkan pada akhir arc Elbaf. Sehingga sudah jelas jika misi kru topi jerami selanjutnya adalah untuk menyelamatkan Vivi. Jika di Elbaf mereka tak menemukan di mana keberadaan dari Road Poneglyph terakhir. Berbicara mengenai Vivi, pasukan revolusioner juga mencari di mana keberadaannya sekarang. Karena Vivi akan menjadi kunci utama untuk membongkar kebusukan dari pemerintah dunia. Akan sangat menarik apabila pasukan revolusioner dan bajak laut topi jerami melakukan collab untuk menyelamatkan Vivi. Berbicara mengenai pasukan revolusioner, ternyata Dragon dan pasukannya sudah meninggalkan pulau Kamabaka. Dragon sudah sadar jika markas mereka telah diketahui oleh Angkatan Laut dan sekarang mereka sedang menuju ke Elbaf. Ternyata sebelumnya, kloningan Dr. Vegapunk yang baru sudah menghubungi Monkey D. Dragon. Mereka meminta Dragon untuk pergi ke Elbaf demi menjaga tekad Ohara, yaitu Saul dan perpustakaannya. Vegapunk sadar jika pihak Angkatan Laut telah mengetahui tujuan mereka saat melarikan diri dari Pulau Egghead, ditambah dengan kedatangan Dory dan Brogy yang membuat semuanya semakin jelas jika tujuan bajak laut topi jerami selanjutnya adalah Pulau Elbaf.
Yap, Elbaf merupakan tempat asal muasal dari Dewa Nika. Bahkan buah iblis yang dimakan oleh Loki dikatakan merupakan buah iblis legendaris yang dijaga oleh kerajaan Warland secara turun-temurun. Tidak jelas jika buah itu adalah salah satu buah iblis dewa, sama seperti buah iblis Nika. Apalagi Loki mengatakan jika dirinya adalah sosok dewa matahari. Dengan bergeraknya Dragon ke Elbaf, apakah membuktikan jika Dragon juga adalah salah satu pemakan buah iblis dewa? Dewa hujan adalah salah satu nama dewa yang disebut dalam flashback Kalgara selain dewa matahari. Yap, kemunculan Dragon sangat berkaitan dengan cuaca yang tiba-tiba menjadi buruk. Angin kencang dan hujan badai pasti muncul bersamaan dengan kemunculan dari Monkey D. Dragon, sehingga tidak akan mengejutkan apabila buah iblis yang dimakan oleh Dragon adalah buah iblis Mythical Zoan, Dewa Hujan. Pertemuan Dragon dan Luffy memang sudah sangat dinantikan, apalagi ada dua misi besar yang saat ini bisa mereka jalankan bersama-sama. Pertama adalah menyelamatkan Garp yang ditangkap oleh Yonko Kurohige di Pulau Hachinosu. Lalu yang kedua adalah menyelamatkan Vivi yang saat ini sedang bersembunyi di markas Morgan. Nyawa Vivi benar-benar sangat terancam karena dia sedang diincar oleh Im Sama. Dragon memang sudah memutuskan untuk secara terang-terangan melawan pemerintah dunia. Semua sudah dikalkulasikan secara matang oleh Dragon. Dimana sekarang saatnya dia untuk mengumpulkan aliansi sebanyak-banyaknya demi membantunya melawan pemerintah dunia. Terlebih lagi negara-negara yang memang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia dan memiliki konflik dengan mereka di masa lalu. Setelah tersebarnya film panas milik Dr. Vegapunk, Dragon semakin yakin jika negara-negara yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar pada dasarnya adalah negara-negara yang memiliki koneksi dengan sosok Joy Boy di masa lalu. Itulah mengapa Dragon pergi ke Elbaf. Selain untuk beraliansi dengan Luffy, dia juga ingin melakukan aliansi dengan para raksasa Elbaf. Dengan pengaruh Luffy yang sangat besar terhadap Elbaf, Dragon yakin jika misinya ke Elbaf akan berhasil. Ditambah lagi dengan fakta jika Raja Cobra telah dihabisi oleh pemerintah dunia, akan menjadi pemantik awal Luffy untuk membenci pemerintah dunia. Ya, perang akhir dari One Piece bertajuk Perang Tahta memang sedang di-build up oleh Oda dengan sangat megah. Di mana kita para player pasti akan menyaksikan perang akhir yang benar-benar sangat membagongkan. Kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Jos nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.